Salam menceritakannya kepada umatnya agar menjadi pelajaran berharga dan teladan dalam kebaikan. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'id bin Malik bin Sinan, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dahulu di zaman orang-orang sebelum kalian, ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 jiwa. Dia pun bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi ketika itu. Lalu ditunjukkan kepadanya tentang seorang rahib, ahli pendeta atau ahli ibadah. Maka laki-laki itu pun mendatangi rahib tersebut, lalu mengatakan bahwa sesungguhnya dia telah membunuh 99 jiwa. Apakah ada taubat baginya?" Ahli ibadah itu berkata, "Tidak." Mendengar jawaban dari ahli ibadah tersebut, seketika laki-laki itu membunuhnya. Maka dia pun menggenapi dengan membunuh rahib tersebut menjadi 100 jiwa. Kemudian dia menanyakan apakah ada orang yang paling alim di muka bumi ketika itu. Lalu ditunjukkanlah kepadanya tentang seorang yang berilmu. Maka laki-laki itu pun mengatakan kepada orang yang berilmu tersebut bahwa sesungguhnya dia telah membunuh 100 jiwa. Apakah ada taubat baginya? Orang alim itu berkata, "Iya. Siapa yang menghalangi dia dari taubatnya? Pergilah ke daerah ini dan ini, karena sesungguhnya di sana ada orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Maka beribadahlah kamu kepada Allah bersama mereka, dan jangan kamu kembali ke negerimu, karena negerimu itu adalah negeri yang buruk." Maka laki-laki itu pun berangkat. Akhirnya, ketika tiba di tengah perjalanan, datanglah kematian menjemputnya, lalu ia pun mati. Maka berselisihlah malaikat rahmat dan malaikat azab tentang dia. Malaikat rahmat mengatakan, dia sudah datang dalam keadaan bertaubat, menghadap kepada Allah dengan sepenuh hatinya. Sementara malaikat azab berkata, sesungguhnya dia belum pernah mengerjakan satu amalan kebaikan sama sekali. Datanglah seorang malaikat dalam wujud seorang manusia. Lalu mereka jadikan dia sebagai hakim pemutus di antara mereka berdua. Maka kata malaikat itu, ukurlah jarak antara dia dengan kedua negeri tersebut. Maka ke arah negeri mana yang lebih dekat, maka dialah yang berhak membawanya. Lalu kedua malaikat itu mengukurnya, dan ternyata mereka dapatkan bahwa orang itu lebih dekat kepada negeri yang diinginkannya. Maka malaikat rahmat pun segera membawanya. Dari kisah tersebut dapat kita ambil mutiara hikmah. Takdir dan kehendak Allah jualah yang berlaku. Itulah rahasia dari sekian rahasia Allah yang maha bijaksana. Tidak mungkin ditanya mengapa dia berbuat begini atau begitu, tetapi makhluknya lah yang akan ditanya mengapa mereka berbuat begini dan begitu. Allah maha melakukan apa saja yang dia inginkan. Semua yang ada di alam semesta, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, adalah milik Allah. Ciptaannya dan di bawah pengawasan serta pengaturannya, dia yang menentukan setiap perbuatan seorang hamba. 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi, dia yang memberikan perangkat kepada seorang hamba untuk melakukan sesuatu. Dia pula yang memberikan taufik kepada hamba tersebut ke arah apa yang telah ditakdirkannya. Pembunuh 100 jiwa itu adalah salah satu dari makhluk ciptaan Allah. Dia ada di bawah kehendak dan kendali Allah, ketentuan dan takdir Allah sudah pasti berlaku pula atasnya. Taubat dan menyesatnya yang dirasakan dan dia inginkan adalah takdir dari Allah. Semoga kisah ini memberikan manfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.